Nah, kalau benjolannya disebabkan oleh lipoma atau tumor jinak dari sel-sel lemak, biasanya benjolannya nggak akan membesar secara cepat dan nggak bakal ada gejala lainnya juga nih. Halo, saya Dr. Sheni dari Halo Dokter. Saat menemukan ada benjolan di leher, apa sih yang terlintas di pikiran kamu? Gondok, amandel, atau jangan-jangan kanker nih? Wow, calm down. Benjolan di leher bisa aja disebabkan oleh beragam kondisi. Bisa karena kondisi yang nggak berbahaya dan bisa hilang dengan sendirinya, tapi bisa juga karena penyakit yang berbahaya dan butuh segera ditangani. Mau tahu lebih lanjut? Tonton video ini sampai habis ya. Seperti yang udah saya singgung di awal, benjolan di leher bisa disebabkan oleh banyak kondisi. Yang pertama, bisa karena gondok, yang paling sering terjadi karena kekurangan konsumsi yodium yang biasanya ada di garam meja. Lalu kedua, pembesaran kelenjar akibat adanya amandel, TBC, campak, hingga kanker kelenjar getah bening atau penyebaran sel-sel kanker dari organ lain. Terus bisa juga karena bisul di leher, benjolan lemak atau lipoma, kista, dan bisa juga kanker tenggorokan atau kanker tiroid. Terus gimana sih cara bedainnya? Sebenarnya untuk membedakan penyebab pastinya tentu cuma bisa dengan pemeriksaan dari dokter ya. Tapi kalau kamu nggak punya waktu untuk ke rumah sakit, kamu bisa kok konsultasi online via chat di aplikasi Halo Dokter. Dokter akan menjelaskan penyebab benjolan leher yang kamu alami dan memberikan penanganan yang sesuai dengan keluhanmu. Jika masih perlu penanganan lanjutan, dokter akan memberikan rujukan untuk konsultasi di rumah sakit dengan fitur cari rumah sakit. So, jangan lupa download aplikasinya di App Store atau Google Play langsung setelah kelar nonton video ini ya. Oke, kita balik lagi ke cara membedakan benjolan di leher ya. Pertama-tama kita perlu melihat karakteristik benjolannya. Biasanya, benjolan di leher yang muncul saat kamu mengalami infeksi akan hilang dengan sendirinya saat infeksi teratasi. Contohnya nih, saat mengalami amandel atau TBC, biasanya kan muncul tuh benjolan di leher, tapi nggak usah panik, karena benjolannya biasanya akan kempes sendiri kok kalau infeksinya sudah sembuh. Nah, kalau benjolannya disebabkan oleh lipoma atau tumor jinak dari sel-sel lemak, biasanya benjolannya nggak akan membesar secara cepat dan nggak bakal ada gejala lainnya juga nih. Terus kalau gondok gimana tuh? Kalau ini tergantung dari ada atau tidaknya gangguan hormon. Kalau gondoknya cuma karena kurang yodium, benjolannya nggak disertai dengan gejala lain. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, benjolan di leher ini juga bisa menyumbat saluran napas. Beda ceritanya kalau gondok dibarengi dengan gangguan hormon. Yang paling sering sih hipertiroid ya. Pada kondisi ini, selain benjolan di leher, bakal ada keluhan lain yang muncul seperti berdebar-debar, tremor, berat badannya turun padahal nggak sedang diet, keringetan terus, gelisah, susah tidur, sampai bola matanya terlihat lebih menonjol. Yang terakhir, kalau benjolan lehernya karena kanker, biasanya gejala atau keluhannya akan memburuk dengan cepat, apalagi kalau ketahuannya udah di stadium lanjut. Gejala atau keluhan lain yang saya maksud itu misalnya batuk terus-terusan yang nggak sembuh-sembuh bahkan udah minum obat, suara serak, atau bahkan sampai nggak bisa ngomong sama sekali, sulit menelan, penurunan berat badannya drastis banget sampai sesak nafas. Nah, kalau udah kayak gini, udah nggak ada kompromi ya, harus segera periksakan diri ke dokter. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai penyebab munculnya benjolan di leher. Jadi, penting nih untuk lebih aware dengan benjolan yang muncul di leher, apalagi kalau ada gejala-gejala lain yang bisa mengarah ke penyakit atau kondisi yang lebih serius, kayak yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke kerabat atau teman-teman yang membutuhkannya. Kalau kamu punya saran topik yang mau dibahas di video selanjutnya, boleh kali tulis di kolom komentar. Terus, supaya nggak ketinggalan informasi medis terkini tentang masalah kesehatan yang lain, yuk subscribe channel YouTube Halo Dokter dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya. See you in the next video dan hidup sehat bersama Halo Dokter.